Kama dan kelahiran kembali. Kama adalah kata dalam bahasa Pali yang berarti perbuatan. Hal ini dalam arti umum meliputi semua jenis kehendak dan maksud perbuatan yang baik maupun yang buruk, lahir atau batin, dengan pikiran, kata-kata, atau tindakan. Makna yang luasnya dari kama adalah semua kehendak atau keinginan dengan tidak membeda-bedakan apakah kehendak atau keinginan itu baik atau buruk. Kama bukanlah nasib, melainkan kama dapat kita ubah. Kama semua ditentukan oleh perbuatan kita sendiri. Kama tidak selalu berbuah pada hidup saat ini, tetapi dapat berbuah pada kelahiran selanjutnya. Kita dapat hidup lebih senang pada kelahiran berikutnya. Beberapa jenis kama. Yang pertama, kama berat atau garuka. Kama berat yang buruk adalah 5 kama yang keji. Membunuh ibu kandung, membunuh ayah kandung, membunuh arahat, dengan maksud jahat melukai tubuh tata gata, memecah belah sangha, dan yang keenam adalah memegang teguh pandangan salah yang menolak hukum kama. Kama berat yang baik adalah 4 jana materi halus dan 4 jana non-materi. 8 pencapaian jana inilah yang disebut sebagai kama berat yang baik. Contoh kama berat yang baik adalah pencapaian jana pertapa alara, kalama, dan udaka ramabuta. Mereka berdua berturut menguasai jana ketujuh dan jana kedelapan. Yang kedua ada kama yang dekat dengan kematian atau disebut asana. Kama jenis ini bisa dari kama baik maupun kama buruk. Kama yang dekat dengan kematian adalah kama yang diperbuat sesaat sebelum seseorang meninggal dunia, sebelum javana yang terakhir, atau diperbuat jauh hari sebelumnya. Tetapi tiba-tiba sesaat sebelum meninggal dunia dia teringat akan perbuatan tersebut. Jadi kama jenis ini bisa dikatakan sebagai kama luar biasa yang spesial, karena tiba-tiba bisa muncul dan diingat tepat menjelang kematian. Yang ketiga ada kama kebiasaan atau acina. Kama kebiasaan adalah kama baik atau kama buruk yang sering dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan. Yang keempat, kama cadangan atau katata. Terminologi cadangan berasal dari kata Pali yang berarti perbuatan yang telah dilakukan. Jadi kama ini sesungguhnya juga merupakan kama-kama biasa, kama baik atau buruk yang berasal dari kehidupan lampau atau dari kehidupan saat ini. Tetapi yang tidak termasuk di dalam 3 kategori kama yang sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus banyak melakukan perbuatan baik agar dapat terlahir kembali sebagai manusia yang senang dengan hidupnya. Apabila kita banyak melakukan perbuatan buruk, maka dapat saja kita terlahir sebagai binatang ataupun orang yang miskin dan kurang menarik.